الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات في الله rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan rahmat dan karunia-Nya serta anugerah-Nya sehingga kita diberikan kemudahan untuk dikumpulkan di tempat ini dalam rangka untuk talabul ilm wa tafaqquh fi dinillah azza wa jalla. Dan kita senantiasa berharap kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan ijtima' kita sebagai ijtima'an marhuma, sebagai ijtima' yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita pula termasuk di antara orang-orang yang diberikan kemudahan jalan menuju surganya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada umatnya bagi seseorang yang mendatangi majlisul ilm dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keutamaan dengan diberikan kemudahan jalan menuju surga Allah tabaraka wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Jalla wa Ala akan memberikan kemudahan baginya jalan
menuju surga. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu taala yang semakna dengannya dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral ikhwal akhwat fillah rahimakumullah, sebagaimana yang disampaikan kepada ana bahwa sore hari ini pada hakikatnya merupakan pembahasan yang lebih dikhususkan kepada para akhwat, para ummahat, yaitu dengan melanjutkan kajian kita dari hadis-hadis dari kumpulan hadis-hadis dari Risalah Mahfuzat Al-Khamsina Hadithan Anil Mar'atil Muslimah, hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat seorang wanita muslimah, sehingga pada sore hari ini insyaallah taala kita melanjutkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan dua hadis. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu adalah perhiasan, kenikmatan, dan sebaik-baik perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalam dunia ini adalah seorang wanita salihah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan kita juga telah membahas hadis yang kedua, yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang membahagiakan seseorang dalam kehidupan dunianya. Al-mar'atu salihah, wal jaru salih, wal maskanul wasi', wal markabul hani. Seorang wanita yang salihah, istri yang salihah, dan tetangga yang baik, yang saleh, dan tempat tinggal yang lapang, serta kendaraan yang nyaman. Wa arba'un minasyaqawah, al-mar'atu su', wal jaru su', wal maskanu dhayyiq, wal markabu su'. Dan 4 hal dari keburukan yang menyengsarakan seseorang dalam kehidupan dunianya. Yang pertama yaitu seorang wanita yang buruk, yang jelek akhlaknya, yang keras, yang kasar. Yang kedua, seorang tetangga yang buruk, yang suka menyakiti tetangganya. Yang ketiga, tempat tinggal yang sempit, yang menyebabkan tidak memungkinkannya bagi mereka untuk memisahkan tempat-tempat tidur di antara anak-anak mereka, dan tidak terpisahkan pula antara satu ruang dengan ruang yang lainnya. Dan yang keempat, al-markabus su', kendaraan yang buruk. Dan telah kita jelaskan kedua hadis ini pada pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu pada sore hari ini insyaallah taala kita masuki hadis yang ketiga. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu taala anha
beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya para wanita itu syaqa'iqur rijal. Syaqa'iq jamak dari syaqiq atau syaqiqah yang maknanya adalah nadhir. Para wanita itu sama hukumnya dengan kaum lelaki. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, salah seorang di antara ummul mukminin, As-Siddiqatu bintu Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Beliau salah seorang di antara istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan beliau satu-satunya istri Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dinikahi oleh beliau dalam keadaan perawan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menikahinya dalam usia yang sangat muda sekali. Pada saat berumur 6 tahun, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bertemu dengannya di umur 9 tahun, dan meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan Aisyah masih berumur 18 tahun. Dan beliau ummul mukminin, di antara sekian dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah istri Rasulullah? Berapa jumlah istri Rasulullah? 11. 9. Nah, mungkin perselisihannya perselisihan apa? Beda pandangan. Secara menyeluruh, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 11. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka beliau meninggalkan 9 orang istri. Adapun yang 2 telah meninggal sebelumnya. Mungkin ada baiknya sebagai faedah kita menyebut siapa nama-nama istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah bintu Khuwailid. Siapa lagi? Siapa yang tahu? Jangan-jangan istrinya artis yang dihafal. Sekarang kita ingin menghafal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah. Siapa lagi? Tadi kita sebut Aisyah radhiyallahu anha. Siapa lagi? Hafsah bintu Umar. 4. Masih 7. Yang belakang. Siapa? Sofiyah bintu Huyai. Naam. Sisa 6. Zainab bintu Jahsh. Sisa 5. Ada Zainab yang satu lagi. Siapa? Zainab bintu Khuzaimah. Sisa 4. Siapa lagi? Setelah meninggalnya Khadijah, siapa yang dinikahi oleh Nabi SAW sebelum Aisyah? Siapa? Sofia belakangan. Siapa? Sisa berapa tadi? 4. Masih banyak. Sisa 4. Gak hafal. Siapa? Maria al-Qibtiyah, budak. Bukan termasuk dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun siapa? Hindun itu Ummu Salamah. Ummu Salamah namanya Hindun. Sisa 4.
Siapa lagi? Sofia sudah berapa kali kita sebut. Pengennya Sofia terus yang disebut ini. Nah, ini repot nanti kalau antum punya 4 istri, nanti nggak hafal nama istrinya. Juwairiyah bintul Harith. Sisa 3. Siapa anaknya Abu Sufyan? Anaknya Abu Sufyan. Hindun itu istrinya. Anaknya yang perempuan. Istri Nabi SAW. Anaknya Abu Sufyan. Allahumma musta'an. Sisa 3 ini. Yang pertama, yang dinikahi Nabi SAW setelah Khadijah. Meninggalnya Khadijah. Sebelum Aisyah. Yang kedua, anaknya Abu Sufyan. Nah, yang ketiga, bibinya Abdullah bin Abbas. Ini sudah ada ciri-cirinya semuanya. Tinggal disebut. Yang belakangan, Maimunah bintul Harith, bibinya Ibn Abbas. Sisa 2. Saya perjelas lagi. Sebelum dinikahi Aisyah. Dan iya, alhamdulillah sebelum dijelaskan sudah dijawab. Sisa 1. Anaknya Abu Sufyan. Ummu Habibah. Nah, Ummu Habibah. Ya, supaya enggak lupa, kalau punya anak perempuan kasih nama di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Punya anak 1 kasih nama Juwairiyah, anak 1 lagi kasih nama Maimunah, 1 lagi kasih nama Ummu Habibah atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sekalian, berapa anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapa anaknya Rasulullah? Ada yang tahu? 5. 5. Apa saja? Qasim, Ibrahim, Zainab, Fatimah. Hashim. Enggak ada Hashim. Siapa? Ummu Kulthum. 1 lagi, istrinya Utsman. Ruqayyah. Nah, sudah 6. Antum tadi sebut 5. Ada 1 lagi, Abdullah. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha seorang faqihah. Bahkan kata Az-Zuhri rahimahullahu taala, "Lau jumi'a ilmu nisa'il alamin binisbati ila ilmi Aisyah lakana ilmu Aisyah afdal." Kalaulah dikumpulkan semua ilmunya para wanita dibandingkan ilmunya Aisyah radhiyallahu taala anha, maka ilmunya Aisyah jauh lebih afdal. Menunjukkan keutamaan dan hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah dalam keadaan muda. Dan beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal." Sesungguhnya para wanita itu syaqa'iq, syaqiqah, nadhirah. Maknanya adalah sama hukumnya dengan kaum lelaki. Hadis ini hadis yang sahih. Di dalam hadis yang singkat ini
yang termasuk di antara jawami'ul kalimin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan jawami'ul kalim. Yang dimaksud jawami'ul kalim yaitu kalimat-kalimat yang ringkas namun memiliki makna yang sangat banyak, memiliki faedah yang sangat banyak. Kadang-kadang satu kalimat lalu kemudian para ulama mengambil sekian banyak fawaid, faedah-faedah yang sangat bermanfaat baik dalam agamanya demikian pula dalam urusan dunianya. Oleh karena itu para ulama ussalaf yang mereka senantiasa hidup bersama dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpengaruh dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi ringkasnya ungkapan-ungkapan mereka. Namun di dalamnya banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Berbeda halnya dengan orang-orang terbelakang, apalagi mereka yang tidak banyak berinteraksi dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ucapannya satu lembar, 2 halaman, namun kita tidak bisa mengambil faedah meskipun satu. Ya, yang ada hanya omongan sana, omongan sini, berkata fulan, berkata illan, tapi sulit kita mengeluarkan faedah yang bermanfaat untuk urusan agama kita. Oleh karena itu, ma'asyiral rahimakumullah, ini termasuk di antara kelebihan ilmunya para ulama salaf. Fadlu ilmi salafi 'ala al-khalaf. Disebabkan karena kedekatan mereka dan tafaqquhnya mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang hukum kaum wanita di dalam Islam. Bahwa Islam memuliakan para wanita sebagaimana Islam memuliakan kaum lelaki. Dan kedudukan para wanita di dalam Islam sangat terhormat, terpelihara, terlindungi. Tidak dibiarkan mereka terjerumus ke dalam jeratan-jeratan syaitan dan orang-orang kafir yang hendak menjual para wanita dengan harga yang sangat murah, dengan diperlihatkan di khalayak ramai tanpa hijab, lalu mereka pun direndahkan kedudukannya. Kaum wanita di dalam Islam sangat terpelihara, mulia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah seorang wanita yang salihah, dengan syarat dia menjadi seorang yang salihah. Kemuliaan. Maka demikian pula di dalam Islam. Seorang muslimah ketika dia mukminah dan dia beramal saleh, maka kedudukannya sama dengan seorang lelaki yang beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati min dzakarin wa untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari kaum lelaki, demikian pula wanita, dan dia beriman, fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Mereka adalah orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maka kaum wanita terhormat, dimuliakan di dalam Islam. Bandingkan dengan keadaan kaum jahiliyah di mana para wanita terhinakan. Para wanita terhinakan, sangat direndahkan. Di tengah-tengah keluarga apabila ada seorang wanita
yang dalam keadaan hamil, yang bersiap-siap untuk melahirkan, maka mereka selalu berharap semoga yang lahir ini adalah anak laki-laki. Sebab lahirnya seorang wanita pertanda kehinaan di keluarga tersebut. Sehingga apabila seorang wanita melahirkan anak wanita, maka mereka harus siap untuk menanggung malu. Dan mereka hanya memiliki dua pilihan. Pilihan yang pertama, apakah mereka mempertahankan kehidupan anak ini, namun mereka harus menanggung malu, direndahkan, dicela, dilecehkan, dan mereka menganggap bahwa itu adalah kerendahan. Atau dengan cara yang kedua, bahwa mereka akan menguburkan anak wanita itu dalam keadaan hidup-hidup. فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perbuatan kaum jahiliyah. Ya. Apabila dikabarkan kepada mereka bahwa yang lahir anak perempuan, walla wajhuhu muswaddan, maka wajahnya itu menjadi hitam, menunjukkan marahnya dia. Wa huwa qadhim, dia menahan marahnya. Akhirnya dia bersembunyi dari kaum, malu. Nah, min su'i ma busyira bih, disebabkan karena buruknya berita yang sampai kepadanya. Maka dia hanya punya dua pilihan. Ayumsiku ala hud, apakah dia mempertahankan hidupnya tapi dia terhinakan, am yadussuhu fit turab, atau dia tanam dalam tanah, dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Sangat buruk apa yang menjadi hukum mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, tentang seorang anak wanita yang dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup, dosa apa mereka itu dibunuh? Pertanyaan ini terhadap mereka kaum jahiliyah yang menguburkan anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup, mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat fillah rahimakumullah, datang Islam, maka Islam menghapus seluruh kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang ada di kalangan kaum jahiliyah, sehingga dengan Islam mereka menjadi mulia. Tidak hanya kaum lelaki, demikian pula kaum wanita. Mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang menyebabkan mereka mulia melainkan dengan takwa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, kata Umar radhiyallahu taala anhu, inna kunna adhalla qaumin fa'azzana Allah bihadzal Islam famahma nabtaghi al-'izza bighairi ma a'azzana Allah bihi adhallana Allah. Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, paling rendah. Maka Allah Subhanahu wa taala memuliakan kami dengan Islam. Apabila kami mencari sesuatu yang dengannya kami ingin mulia selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah muliakan kami dengannya, dengan Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kami. Karena tidak ada yang memuliakan kecuali dengan al-Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alayhi. Huwa alladhi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Dia Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan hidayah dan dengan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang cukup menjadi saksi atas semua itu.
Nah, maka dengan datangnya Islam, Islam mengajarkan adanya persamaan antara kaum lelaki dan wanita. Kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling bertakwa, maka dialah yang paling mulia. Nah, oleh karena itu hadis ini juga dijadikan kaidah oleh para ulama bahwa asal hukum di dalam Islam antara kaum lelaki dan wanita adalah sama. Antara kaum lelaki dan wanita adalah sama. Sampai ada dalil yang menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Sampai ada dalil yang menunjukkan perbedaan antara kaum lelaki dan wanita. Dan kaidah ini berlaku dalam setiap amalan. Dalam setiap amalan. Seperti contoh dalam sholat misalnya. Asal hukumnya sholat yang dikerjakan oleh kaum lelaki tata caranya sama seperti yang dikerjakan oleh kaum wanita. Barang siapa yang membedakan di antara keduanya, fa'alaihi dalil. Maka dia harus mendatangkan dalil. Kalau tidak dalil, maka tidak diperbolehkan mengkhususkan sesuatu tanpa dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ada sebagian para fuqaha mengatakan bahwa ada perbedaan dalam beberapa kaifiyah, tata cara salat. Seperti misalnya ketika sujud. Sebagian fuqaha mengatakan bahwa bagi kaum lelaki apabila mereka sujud, maka kedua sikunya dijauhkan dari lambungnya. Kedua sikunya dijauhkan dari lambungnya. Berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Lalu kata mereka, adapun bagi kaum wanita maka hendaknya dirapatkan. Jangan direnggangkan, tapi dirapatkan. Nah, dengan alasan bahwa wanita itu astar, dia yang demikian lebih menutup diri dan lebih terjaga. Nah, maka kita mengatakan dari mana perbedaan ini? Asal hukumnya tata cara salat yang dikerjakan kaum laki sama dengan wanita. Apakah ada dalil yang disebutkan sebagian para fuqaha bahwa wanita apabila dia mengerjakan salat dirapatkan kedua sikunya? Ada beberapa riwayat, namun hadis-hadis yang lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, sehingga apabila tidak ada riwayat dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaan di antara keduanya, fal aslu at-taswiyatu baina ar-rijal wan nisa. Hukum asalnya sama dalam pelaksanaan tata cara salat antara kaum laki demikian pula kaum wanita, tidak ada perbedaan. Nah, tidak ada perbedaan. Atau misalnya sebagian mereka mengatakan bahwa kaum wanita apabila mereka duduk pada saat tasyahud, maka duduknya duduk tawarruk. Adapun bagi kaum laki duduknya iftirash dalam setiap keadaan. Lalu mereka mengkhususkan duduk tawarruk itu hanya untuk kaum wanita. Dan dikatakan oleh sebagian fuqaha, maka kita mengatakan dari mana perbedaan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan duduk iftirash dan beliau juga mengerjakan duduk tawarruk. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, maka dari mana perbedaan itu? Tidak ada dalil, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Dan begitu pula dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Ya, asal hukumnya kaum lelaki dan wanita adalah sama pada
pembahasan taharah, dalam permasalahan salat, dalam permasalahan puasa, demikian pula dalam amalan-amalan yang lainnya, sampai ada dalil yang membedakan di antara keduanya. Nah, apabila telah ada dalil dan tegakkan dalil perbedaan di antara keduanya, barulah kita mengatakan terjadi perbedaan hukum. Nah, seperti misalnya dalam hal menutup aurat. Menutup aurat bagi kaum lelaki berbeda dengan kaum wanita. Ada batasan-batasan tertentu ya bagi kaum lelaki. Ya. Antara pusar dan lututnya. Paha yang masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama, namun menutupnya tentu lebih ahwat, lebih berhati-hati. Namun wanita tidak demikian. Tidak demikian halnya. Nah, dia harus menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun terjadi perselisihan tentang wajah dan kedua telapak tangan, namun menutupi seluruhnya lebih afdal dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabiyat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam sekian banyak hadis. Demikian pula misalnya dalam hal urusan pekerjaan, aktivitas. Bagi kaum lelaki diperintahkan untuk keluar. Ya, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Menyebar di permukaan bumi, mencari kerja, aktivitas di luar. Adapun bagi kaum wanita, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang mereka. Di manakah tempat mereka yang paling afdal? Di rumahnya. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang-orang jahiliyah dahulu. Maka ayat ini menjelaskan bahwa asal hukum tinggalnya seorang wanita adalah di rumahnya. Dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dalam kondisi hajah. Apabila ada kebutuhan. Kalau di zaman Nabi SAW para wanita terpaksa keluar untuk buang hajah. Sebab di rumahnya belum ada tempat untuk buang hajat. Tidak seperti sekarang ini yang terdapat di rumah-rumah. Dahulu tidak demikian. Mereka harus keluar. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Termasuk di antaranya apabila mereka hendak menghadiri salat di masjid. Nabi SAW mengatakan pada para wanita, la tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian melarang wanita-wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Namun rumah-rumah mereka itu jauh lebih baik dari datangnya mereka ke masjid. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menjelaskan tentang keadaan para wanita mukminat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna wal mu'minat salli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain kanatil mu'minat yashhadna al-fajra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'atin bimurutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas. Bahwa kaum mukminat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka hadir ikut serta dalam mengerjakan salat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid. Setelah selesai salat mereka segera kembali. Ya, masih dalam kondisi gelap yang tidak seorang pun mengenal mereka disebabkan karena gelapnya malam. Masih ada sisa kegelapan meskipun waktu fajar telah masuk. Dalam keadaan mereka mutalaffi'at bimurutihinna, mereka menutupi tubuh mereka dengan kain-kain mereka. Yang menjadi syahid di sini bahwa para wanita keluar untuk mengerjakan ibadah, mengerjakan salat. Demikian pula pada waktu Id mereka diperintahkan untuk keluar salat atau menyaksikan kebaikan pada masa itu. Naam, dan ini diperbolehkan dalam kondisi hajah. Adapun
menyamakan dalam setiap keadaan antara laki-laki dan wanita, maka ini bukanlah dari syariat Islam. Seperti halnya mereka yang menginginkan kebebasan. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Tambah gelap. Sudah gelap tambah gelap. Naam. Ya. Meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang mereka sebut dengan istilah eman. Nah, pasi wanita, eman sapi. Eman banyak wanita jadi sapi. Allahul musta'an. Ya, keluar dengan alasan bahwa mereka harus diberi kebebasan. Akhirnya mereka pun aktivitasnya sama seperti kaum lelaki, bahkan lebih ganas dari kaum lelaki. Nah, ya, kaum lelakinya main bola, wanita juga ikut membuat tim sepak bola. Nah, kaum lelakinya ada yang main tinju, mereka juga ikut, ya, main tinju juga. Ada yang main gulat, mereka juga ikut main gulat. Dan seterusnya, luar biasa. Ya, maka ini pada hakikatnya sudah melanggar kodrat mereka, penciptaan mereka, khilqah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka di atasnya. Menyamakan antara kaum lelaki dan wanita, ya, secara menyeluruh adalah sesuatu yang mustahil. Disebabkan karena penciptaan yang berbeda antara penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum lelaki dan ciptaan kaum wanita. Nah, para wanita mereka haid, mereka nifas. Kaum lelaki tidak demikian. Para wanita hamil, melahirkan. Kaum lelaki tidak demikian. Sebaliknya kaum lelaki punya tenaga lebih kuat, ya, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Kaum wanita tidak demikian, asal penciptaan mereka lemah. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh sebagian mereka dari kaum liberalisme dan yang semisalnya untuk menyamakan antara kaum laki dan wanita, ini adalah batil. Dan ini bukan dari Islam. Maka ini secara ringkas faedah-faedah yang terdapat di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang keempat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sa'ad bin Malik Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau juga termasuk di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala beliau berkata, qalatin nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Para wanita mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghalabana 'alaika ar-rijal faj'al lana yawman min nafsik. Jadi para wanita mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, wahai Rasulullah, kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki. Maksudnya dalam hal menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kaum lelaki berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergantian terus mereka mendapatkan faedah. Maka ini yang menyebabkan para wanita sahabiyat cemburu dalam kebaikan, ya, sehingga mereka pun ingin mendapatkan kebaikan itu, menimba ilmu langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita semangat para wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, talabul ilmu. Rasa malu yang ada pada mereka tidak mencegah mereka untuk menuntut ilmu. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, khairun nisa nisaul ansar, la yamna'uhunna al-haya'u ay yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita ansar. Rasa malu tidak mencegah mereka untuk
menuntut ilmu agama, bertafaqquh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka meminta langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kami telah dikalahkan oleh kaum lelaki. Beri kami waktu. Faj'al lana yawman min nafsik." Beri kami ada satu hari di mana engkau mengkhususkan majelis untuk kami. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bolehnya membuat ta'lim khusus untuk kaum wanita. Nah, yang mengajar adalah kaum lelaki. Diperbolehkan dengan syarat aman dari fitnah. Dengan syarat aman dari fitnah. Adapun mengajari para wanita, para akhwat yang dapat menimbulkan fitnah, maka tidak diperbolehkan. Seperti misalnya mengajari para akhwat pelajaran tajwid. Sebut ha, kha, dan harus dipraktekkan. Nah, maka yang demikian tidak sepantasnya. Nah, memang betul suara wanita bukan aurat, akan tetapi tidak diperbolehkan wanita itu melembutkan suaranya. Ya. Fala takhda'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Jangan engkau merendahkan suara, melembutkan suaramu yang akan menimbulkan tama' seorang yang di dalam hatinya ada penyakit. Menimbulkan fitnah. Nah, atau mendengarkan seorang wanita membaca Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Seorang wanita baca Quran, dia jadi musammi'nya. Jadi pendengar setia. Nah, fulana, selesai fulana, pindah lagi, kamu fulana, baca dari ayat ini sampai ayat ini. Semua talibat. Lalu dia dengarkan. Nah, akhirnya dia beri kesimpulan, suaranya fulana lebih bagus daripada fulana ini. Kalau fulana ini suaranya serak-serak basah. Yang ini serak-serak kering. Yang ini begini, yang ini begitu. Akhirnya bisa membedakan. Akhirnya menimbulkan fitnah. Nah, jangan sampai masyarakat rahimakumullah hal-hal yang seperti ini perlu kita beri tanbih agar kemudian seorang tidak terjatuh ke dalam fitnah, khususnya fitnah wanita. Khususnya fitnah para wanita. Kadang-kadang sebagian pengajar itu sangat memudahkan. Ya, mudah karena suara wanita kan bukan aurat, tidak jadi masalah. Akhirnya, sebagaimana yang sebagian menyebutkan hal itu, ya, ada seorang mengajarkan para akhwat tajwid. Pada asalnya akhwat ini berhijab, mutahajjibat. Ya, mereka bercadar, mereka menutupi seluruh tubuhnya. Nah, pada awalnya ya mencoba praktek. Nah, praktek suara, menentukan makhraj dan sifatul huruf yang pas. Iya kan? Nah, itu harus praktek, tidak cukup dengan teori. Harus membedakan ha, kha, sa, ba dan seterusnya. Iya kan? Nah, ya. Setelah itu tidak berhenti sampai mendengarkan suara. Nah, kemudian kata ustadznya ini, ya, ini harus dilihat gerakan mulutnya itu. Nah, akhirnya dibuka sedikit. Ya. Dibuka ini. Ba, za, sa, sya. Nah, akhirnya kelihatan kan. Ini lengkap giginya, ini enggak lengkap, ini. Nah, ini bibirnya merah, ini bibirnya. Allahul musta'an. Akhirnya karena ya kalau dibuka setengah gini kecapean, ya sudah dibuka aja sekalian. Nah, dan begitu seterusnya. Dan ini ma'asyiral rahimakumullah, jangan sampai seorang terfitnah. Nah, rama naf'an fa dharra min ghairi qasdi. Dia menginginkan kebaikan tapi memudaratkan. Tapi dia memudaratkan dirinya. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan dalam tubuh manusia di tempat peredaran darahnya. Sehingga sangat mudah bagi syaitan untuk memalingkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di dalam hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwa diperbolehkan menentukan jadwal khusus. Ta'lim ini khusus wanita.
Kalau yang ini khusus pelajaran ini, yang ini khusus belajar akhlak atau belajar ini dan seterusnya, diperbolehkan. Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada jadwal-jadwal khusus yang rutin. Ada waktu memberi nasihat, ada waktu untuk wanita, ada waktu untuk pelajaran-pelajaran untuk para sahabat, sehingga para sahabat mereka ada yang rutin setiap hari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang tidak mampu, mereka harus mencari ma'isyah, maka mereka bergiliran. Sehari mereka datang, ya, dengan kemudian sehari berikutnya gantian dengan seorang. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bersama dengan seorang dari kalangan Ansar yang silih berganti mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam hal menetapkan pelajaran, ya. Dan tidak benar apa yang dikatakan oleh mereka, karena ada syubhat yang datang dari Jama'atut Tabligh. Kata mereka, kalian ini mengatakan khuruj kami bid'ah karena menetapkan hari 4 bulan, 40 hari, 10 hari, 3 hari. Ya. Kalian juga telah melakukan bid'ah. Itu taklim-taklimnya. Ya. Yang pelajaran ini setiap pekan, ini taklim ummahat, ini taklim. Kalian juga menetapkan waktu, berarti kalian juga telah melakukan bid'ah. Ma'asyiral rahimakumullah. Jawabannya apa? Syaitan baina masyariqin wa magharibi. Terlalu jauh perbedaannya, wahai kalian yang hendak mengkiaskan dengan cara yang batil. Masalah pelajaran dianjurkan, ya, tanzim, menyusun pelajaran, menetapkan jadwal dan seterusnya. Ini adalah suatu hal yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membuat majelis rutin. Nah, dan ini sunnatus salaf semenjak dahulu hingga sekarang, alhamdulillah. Hingga sekarang terus secara rutin. Nah, lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, rutin. Ya, pelajaran-pelajaran para ulama, ada yang setiap maghrib, ada yang setiap subuh. Naam, tiap hari terus mereka memberikan faedah kepada umat. Ini bukan suatu yang bid'ah. Sumbernya ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalian khuruj untuk berdakwah, mereka membangun amalan mereka di atas bid'ah dan bid'ah. Bid'ah yang berlipat-lipat. Mereka sudah berdakwah tanpa ilmu, ya. Nah, ditambah lagi mereka menetapkan waktu-waktu. Ada pembatasan. Ini 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Ini 40 hari. Kenapa 40 hari? 3 hari. Kenapa? Dari mana dalilnya? Mana sumbernya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, apa beliau mengatakan? Kesempatan Anda khuruj 4 bulan? Innaka ta'ti yawman ahla kitab falyakun awwalu ma tad'u ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Nah, beliau tidak pernah mengatakan 4 bulan nanti kembali, sip-sipan. Nah, gantian lagi dengan yang lain. Lah, enggak ada sama sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman, dan demikian pula beliau mengutus para sahabat. Tidak ada batasan. Nah, maka ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berbeda. Belum lagi amalan-amalannya, cara-cara mereka beramal dalam khuruj penuh dengan kebid'ahan. Ya, membaca hadis-hadis yang palsu yang tidak ada asalnya, membaca adab-adab yang sekian banyak tidak bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka para wanita meminta itu kepada Nabi. Kata Abu Sa'id, fa wa'adahunna yawman laqiyahunna fi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan mereka satu hari di mana Rasulullah menemui mereka pada saat itu. Fa wa'adahunna wa amarahunna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada para wanita dan memerintahkan mereka. Fa kana fi ma qala lahun, dan termasuk di antara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, beliau mengatakan kepada para wanita, "Ma minkunna imra'atun tuqaddimu thalathatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar." Tidaklah di antara kalian, wahai para wanita,
ada yang meninggal di antara anaknya, 3 orang anak, maka anak-anak itu akan menjadi hijab penghalang bagi orang tuanya dari dimasukkannya mereka ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan dalam riwayat yang lain dari hadis Abu Hurairah ada tambahan salasatun lam yablughul hinsa. 3 anak yang belum mencapai usia balik. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini, faqalat imra'atun, ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah alaihi wasallam, "Wathnain? Bagaimana kalau 2?" Perhatikan dalam majelis ini menunjukkan ada dialog. Ya, menunjukkan suara wanita bukan aurat. Maka boleh seorang wanita itu berbicara di hadapan seorang laki-laki yang bukan mahramnya dengan syarat aman dari fitnah. Dan dia tidak diperbolehkan melemah lembutkan suaranya, merendahkan suaranya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, wanita ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wathnain, bagaimana kalau 2 anak?" Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wathnain." Demikian pula 2. Apabila ada 2 orang anak meninggal, maka keduanya pun akan menjadi hijab penghalang terhadap orang tuanya untuk dilemparkan ke dalam neraka. Dan tidak disebutkan dalam hadis itu 1. Nah, memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ada seorang wanita bertanya lagi, bagaimana kalau 1? Namun tidak ada satupun riwayat ini yang sahih. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar jalan-jalan hadisnya dan beliau melemahkan seluruhnya. Nah, lalu timbul pertanyaan, bagaimana kalau 1? Apakah juga akan menghalangi orang tuanya untuk dilemparkan ke dalam neraka? Jawabannya apa? Termasuk 2 aja? Cukup 2? Kalau 1? Ada yang bisa jawab? Gimana kalau 1? Jawabannya 1 pun. 1 juga termasuk. Dalam hadis Qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu ila al-jannah." Tidaklah seorang hambaku yang mukmin, aku berikan kepadanya balasan ketika aku mengambil sesuatu yang dicintainya dari dunia. Sesuatu yang dicintai, termasuk diantaranya seorang anak. Nah, ya. Kemudian dia ihtisab, dia bersabar, dan dia mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan balasannya adalah syurga. Nah, maka ini termasuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para wanita pada waktu itu. Dan di dalam hadis ini banyak sekali kita mendapatkan faedah-faedah. Namun yang terpenting yang saya ingin sebutkan di sini bahwa hadis ini menjelaskan semangatnya para sahabiyat. Mereka juga belajar. Mereka juga menuntut ilmu. Kesibukan mereka dalam urusan rumah tangga tidak mencegah mereka untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu syar'i. Walaupun sekali sepekan, alhamdulillah. Ya. Sebab para wanita sangat butuh mendapatkan nasihat. Ya. Nasihat agar mereka bertakwa kepada Allah. Nasihat agar mereka bersabar ketika menghadapi musibah. Kebanyakan para wanita tidak sabar ketika menghadapi musibah. Ada anak yang meninggal. Lalu kadang-kadang di antara wanita ada yang tidak bisa menahan dirinya sehingga menyebabkan dia pun melakukan niyaha, meratap yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Penting untuk menasihati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka dan sekaligus memberikan kabar gembira bahwa apabila di antara kaum wanita ada yang meninggal
3 orang anaknya, bahkan 2, bahkan 1, maka itu akan menjadi penghalang bagi mereka dari dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam. Nah, agar mereka bersabar. Dan sangat pentingnya wanita itu untuk mendapatkan nasihat berkenan tentang ketaatan mereka pada suami-suaminya. Sangat pentingnya para wanita itu untuk dinasihati dalam hal akhlaknya. Kadang-kadang sebagian wanita, subhanallah, sayyiatul akhlak, sangat buruk akhlaknya. Nah, yang kita maksudkan di sini bukan hanya wanita-wanita secara umum, bahkan terkadang sebagian wanita yang telah berhijab, ya, yang telah berhijab, nah, memiliki akhlak yang kurang baik terhadap tetangganya, terhadap temannya, terhadap sesamanya, maka butuh mereka itu mendapatkan nasihat. Nah, apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka berkumpul dengan yang lainnya? Jangan dijadikan setiap perkumpulan ada majelis, selalu jadikan majelis ngerumpi. Ya, membicarakan orang, fulana demikian, fulana demikian, ada berita demikian, ada berita begini dan begitu seterusnya. Yang menyebabkan akhlak mereka menjadi rusak. Dan oleh karena itu, peranan seorang suami, demikian pula peranan orang tua dalam mendidik anaknya, peranan seorang muallim, seorang mudarris dalam mendidik murid-muridnya sangat penting dalam hal ini. Mendidik akhlak, mendidik akidah, mendidik manhaj yang benar agar kemudian mereka berjalan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sekira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan, semoga Allah Jalla wa ala memberikan faedah dari apa yang kita sampaikan. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menambah keimanan kepada kita sekalian dan ilmu nafi'. Dan sampai di sini insyaallah ta'ala, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib jam berapa? Hah? Apa hukumnya wajib bagi ummahat ketika sholat menutup telapak tangannya? Nah, tidak ada kewajiban ya bagi wanita ketika sholat menutup telapak tangannya, demikian pula wajahnya, kecuali apabila dikhawatirkan ada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ketika sholat menguraikan rambutnya. Yang saya ketahui penjelasan dari para ulama ketika menjelaskan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum wa la akuffu sya'ran wa la thawban, aku diperintahkan untuk sujud pada 7 anggota tubuh dan aku tidak menahan rambut dan tidak pula pakaian. Saya pernah membaca penjelasan para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hadis ini masalah menahan rambut, mengikat rambut khusus untuk kaum lelaki. Adapun untuk wanita, wallahu taala alam, tidak ada larangan yang demikian. Nah, wallahu a'lam. Najis terkena air kencing bisa mengakibatkan azab kubur. Apakah yang dihukumi najis tersebut ketika dalam sholat saja atau di luar sholat juga? Sebab kebanyakan para ummahat yang mempunyai anak kecil sering terkena kencing dan membersihkannya ketika hendak mengerjakan sholat. Oh, tidak termasuk yang demikian. Kalau yang dimaksud demikian dalam artian pakaian terkena kencing dan dibersihkan ketika pada hendak mengerjakan sholat, tidak mengapa. Namun yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah alaihi wasallam melewati 2 kuburan, lalu kemudian beliau mengatakan innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir,
bala innahu lakabir amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Dalam riwayat yang lain fakana la yastabri'u minal baul, bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lalu kemudian beliau mengatakan kedua penghuni kuburan ini disiksa bukan karena melakukan dosa besar. Setelah itu beliau menjelaskan bahkan itu dosa besar. Bahkan itu dosa besar. Salah satunya orang tersebut tidak membersihkan ketika buang air kecil. Nah, dan ini yang dimaksud adalah bagi seorang yang meremehkan dalam bersuci sehingga pada saat dia beristinja dia tidak membersihkannya, masa bodoh, sehingga air kencing tersebut terkena pada pakaiannya dan dia beribadah kepada Allah, mengerjakan salat dalam keadaan seperti itu, maka inilah yang terkena hukumannya sebagaimana yang zahir yang terdapat dalam hadis ini. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.